Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah biqauli alhamdulillah. Di kesempatan ini saya akan mencoba mengupas sebuah hadis dari Sahih Bukhari Muslim, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia zaman Nabi, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, zaman dinasti, dan seterusnya dan seterusnya. Yang akan saya ungkap bukan masa kejayaan Islam, akan tetapi yang menjadi titik permasalahan, yang akan menjadi titik pembahasan saya, itu adalah manusia yang terbaik, manusia di zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang akan saya tambahkan di sini adalah, mari kita iqra, mari kita membaca bahwa ternyata belajar Islam yang terbaik itu juga belajar Islam di masa Rasulullah. Belajar Islam yang terbaik di masa Rasulullah ini maksudnya karena di masa Rasulullah ini adalah sebuah perintisan Islam, perintisan khilafah Islam. Di mana saat itu Rasulullah berjuang dari mulai sendirian, dari mulai zaman sir sampai zaman jahar, ya, karena di sana itu sangat lengkap. Jadi ketika kemudian ada rukun Islam ada 5, rukun yang pertama itu adalah syahadat, rukun yang kedua sholat, zakat, saum, haji, dan sebagainya. Ini menjadi urutan yang memang betul-betul sinkron. Belajar Islam yang terbaik itu di masa Rasulullah, karena di masa Rasulullah itu demikian kompleksnya. Karena Rasulullah itu hidup di zaman jahiliyah. Hidup di zaman pemerintahan yang bukan Islam. Sampai-sampai penyelewengan aturan pola hidup dan juga kehidupan di zaman itu disebut oleh Allah sebagai zaman jahiliyah. Kita ingat juga karena zaman itu selalu berulang. Dari mulai Nabi Adam kemudian mencapai kepada Nabi Sulaiman, itu puncak kejayaan Islam. Di mana Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang menguasai baik dunia manusia ataupun dunia jin. Ini semuanya dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman. Kemudian berulang. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad itu kondisinya sudah kembali menjadi jahiliyah. Saking banyaknya penyelewengan terhadap aturan saat itu, Allah menyebut zaman itu sebagai zaman jahiliyah. Ini nanti akan berulang sampai hari ini.
termasuk hari ini itu sudah banyak kalangan praktisi, kalangan akademisi, kalangan agamis sudah menyebut zaman ini sebagai zaman jahiliyah modern. Apalagi kalau mereka yang melihat dengan mata batin Islam, dengan kacamata Quran, dan nyata disebut sebagai jahiliyah modern. Kita feedback ke zaman Nabi pun beliau hidup di zaman jahiliyah. Sehingga ketika Rasulullah dilantik sebagai Nabi pun, beliau merasa tidak mampu untuk menghadapi zaman jahiliyah saat itu. Sampai beliau mengatakan, ma'ana biqori, saya tidak bisa meneruskan, saya tidak bisa baca. Itu karena apa? Karena beliau harus berhadapan dengan zaman jahiliyah. Harus berhadapan dengan pemerintahan yang sudah sedemikian rusaknya. Namun demikian, Allah tetap menjadikan beliau sebagai seorang nabi yang nantinya akan menjadikan Al-Quran ini sebagai aturan yang rahmatan lil alam. Al-Quran ini nantinya akan menjadi pedoman untuk semua manusia. Bahkan Al-Quran ini menjadi pintu satu-satunya bagi orang Islam setelah Rasul, setelah Nabi Muhammad. Al-Quran ini sebagai pintu satu-satunya untuk menuju surga Allah. Al-Quran ini harus menjadi satu-satunya aturan untuk kehidupan manusia, untuk menuju surga Allah. Kembali, belajar Islam terbaik itu adalah belajar Islam di masa Rasulullah. Kita telah lebih lanjut bahwa sifat dakwah Rasulullah ketika Rasulullah menjadi nabi kemudian harus menyampaikan amanat Allah kepada manusia yang lain. Kita ingat sifat dakwah nabi itu one by one, satu demi satu. Rasulullah menawarkan misi. Kita ingat, misi Islam itu ada dua. Misi yang pertama yang diemban oleh Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Yang kedua, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Rahmatan lil alamin sebagai misi jangka panjang dan baldatun thayyibatun warabun ghafur sebagai misi jangka pendek. Sifat dakwah Rasul itu adalah one by one, satu demi satu. Secara gampang, di zaman Rasul ketika Rasulullah mendapatkan amanah untuk berdakwah, satu-satu diajak. Dimulai dari istrinya sendiri, Khadijatul Kubro, didakwainya beliau. Kemudian ketika paham tentang misi, ketika paham bahwa suaminya itu adalah sudah dinobatkan menjadi nabi, sudah dinobatkan juga sebagai Rasul, penyampai risalah, dan Khadijah kemudian menyetujui, menyepakati, maka Khadijah bersahadat kepada Nabi Muhammad. Berlanjut kepada orang-orang di sekitarnya, satu demi satu, dari mulai budaknya, dari mulai karyawan-karyawan yang bekerja pada beliau, satu persatu Zaid masuk, dan kepada kerabatnya pula, sampai Abu Bakar kemudian taslim, bersahadat masuk Islam. Sampai kemudian ketika beliau berdoa, karena dengan masuknya beberapa orang yang berada di sekitarnya, ternyata makin banyak yang masuk, bebannya justru makin berat. Beliau berdoa kepada Allah,
Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Umar yang dimaksud di sana itu adalah Umar bin Hisham yang bergelar Abu Jahal, kemudian Umar bin Khattab. Ternyata yang bisa memperkuat Islam saat itu hanya Umar bin Khattab. Sedangkan Umar bin Hisham yang bergelar Abu Jahal menjadi musuh utama perjuangan Islam saat itu. Satu demi satu mereka bersyahadah kepada Rasulullah. Umar bin Khattab bersyahadah. Beberapa orang lain masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Masuk Islam saat itu satu demi satu. Satu demi satu bersyahadat kepada Rasulullah. Karena apa? Syarat masuk Islam itu adalah syahadah. Menyepakati misi jangka panjang rahmatan lil alamin dan misi jangka pendek baldatun thayyibatun warabun ghafur. Begitu menyepakati dua misi itu, mereka paham, mereka bersyahadat masuk Islam, mendukung perjuangan Rasul. Awal Rasulullah berdakwah sir, masuk Islamnya itu satu demi satu. Satu demi satu mereka bersyahadat. Kemudian fase yang kedua, ketika Rasulullah menerapkan dakwah jahar, Rasulullah sudah mulai mendapatkan pengaruh, Rasulullah sudah mulai mendapatkan dukungan, kemudian Rasulullah menerapkan dakwah jahar, menerapkan dakwah terbuka dan terang-terangan. Nah, saat itu masuk Islamnya pun sudah tidak satu-satu lagi, masuk Islamnya itu berkelompok. Apalagi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, menguasai Madinah, sudah ada piagam Madinah, artinya Madinah saat itu sudah dikuasai dan sudah menerapkan Islam sebagai aturan di situ, itu masuk Islamnya berkelompok-berkelompok. Ketika Rasulullah di Madinah, ada sebagai contoh, datang orang-orang dari Al-Ghifar. Saat itu mata-mata Rasul melihat ada rombongan masuk Madinah. Mata-mata Rasul melaporkan, "Ya Rasulullah, itu ada banyak orang yang akan datang ke sini, mereka rupanya mau menyerang kita." Rasulullah saat itu hanya tersenyum, karena Rasulullah sudah mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwa yang datang itu adalah orang-orang Bani Ghifar. Orang-orang Bani Ghifar datang itu akan memberikan dukungan kepada Muhammad Rasulullah. Karena dulu Abu Dzar Al-Ghifari ketika Rasulullah masih menerapkan dakwah sir, Abu Dzar Al-Ghifari itu terlalu berani. Dia berdakwah terang-terangan kepada orang-orang Quraisy. Saya sudah mengikuti Muhammad. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah saja. Jangan menyembah yang lain. Itu yang didakwahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai kemudian beliau Abu Dzar Al-Ghifari itu dipukuli sampai babak belur. Ketika babak belur, datang lapor kepada Rasulullah. Ya Rasul, bagaimana saya ini? Rasul tersenyum, kamu belum saatnya untuk seperti itu. Oleh karena itu, pulang kamu ke Bani Ghifar. Pulang kamu ke Bani Ghifar dan ajarkan Islam ke sana. Di sana akan bisa menerima kamu. Nah, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pulang ke kabilahnya. Nah, ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah, beliau menyusul beserta orang-orang Bani Ghifar yang sudah masuk Islam. Ini salah satu contoh bahwa saat itu masuk Islam pun sudah kelompok demi kelompok. Nah, di sana belajar yang terbaik itu adalah Islam di masa Rasulullah. Karena syahadatnya begitu nyata. Satu demi satu, kelompok demi berkelompok
mendukung dan kemudian bersyahadat kepada Rasulullah. Nah, kemudian nanti perkembangannya masuk Islam itu satu negara demi satu negara. Mesir ganti undang-undangnya dengan Islam karena semuanya sudah memahami Islam lewat Amr bin As. Kemudian gubernur-gubernur yang lain itu semuanya seperti itu. Jadi karena apa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Quran ini adalah rahmat kasih sayang Allah. Jadi siapapun yang mau masuk surga itu jembatannya Al-Quran ini. Nah, ini yang mendasari alasan bagi kita bahwa masuk Islam itu adalah satu demi satu. Kemudian yang kedua, belajar Islam itu dari zaman Khulafaur Rasyidin. Kalau dilihat orang sekarang, orang mungkin agak bingung melihat kalau belajar Islam di zaman Khulafaur Rasyidin. Kenapa agak bingung? Karena belajar Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, anak kecil yang baru lahir, anak kecil yang baru akil balik, di zaman Khulafaur Rasyidin, karena kepemerintahannya sudah kepemerintahan Islam, negaranya juga saat itu di lingkungan itu sudah negara Islam, maka anak kecil yang baru lahir, anak-anak kecil itu tidak perlu bersyahadat. Kalau di zaman Rasulullah, anak kecil juga yang mendukung Islam harus bersyahadat. Seperti sahabat Ali. Sahabat Ali itu masuk Islam sekitar umur 8 sampai 10 tahun. Maklum kecerdasan beliau, sahabat Ali radhiyallahu an itu memang sangat cerdas. Beliau mampu memahami Islam dikala usianya masih sekitar 10 tahunan. Anak sekecil itu begitu memahami Islam, dia masuk Islam, mendukung Islam. Maka walaupun anak kecil di zaman Rasulullah harus masuk Islam dengan syahadat. Nah, termasuk sahabat-sahabat Rasul di saat Rasulullah memperjuangkan Islam, itu kebanyakan anak-anak muda. Ya, sekitar 15, 20, sampai 25 tahun. Sebagian besar anak muda. Orang-orang yang begitu ikhlas memahami Quran, orang-orang yang begitu tahu bahwa Rasulullah itu membawa kebenaran, beliau butuh dukungan. Nah, pemuda-pemuda inilah yang berusia sekitar 15 sampai 20 tahun, mereka paham mendukung Rasulullah. Nah, bedanya kalau di masa Khulafaur Rasyidin, anak-anak dan juga pemuda-pemuda yang mendukung Islam itu tidak perlu syahadah. Karena karena saat itu Islam itu memang sedang butuh dukungan di dalam rangka menguasai dunia yang saat itu konsentrasinya itu adalah Jazirah Arab, terutama kekuasaan Parsi dan Romawi. Sehingga anak-anak muda itu menjadi semacam kewajiban seperti wajib militer untuk mendukung Islam. Kalau dilihat secara hukum juga, karena Rasulullah awal memperjuangkan Islam itu di Mekah, sedang Mekah saat itu hukumnya bukan Islam, maka orang yang mengikuti Rasulullah, dia itu harus ada komitmen dengan Rasul. Saat itu ketika mereka bermaksiat, mereka diselesaikan oleh Rasulullah secara intern, secara internal.
Karena saat itu Rasulullah beserta para sahabatnya yang saat itu mendukung Islam itu hidup di negara yang bukan Islam. Saat itu demokrasi Quraisy. Maka ketika ada orang yang bermaksiat, ada orang yang melanggar, saat itu ia merujuk kepada sami'na wa ata'nanya Rasulullah. Wallahu a'lam, mereka diselesaikan dengan cara bagaimana? Kita tidak tahu. Akan tetapi berbeda ketika di zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Khulafaur Rasyidin, ketika ada orang atau pemuda umat Islam saat itu yang melanggar, misalnya mencuri katakanlah, curi, mereka akan langsung berhadapan dengan hukum Allah. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu kalau kita lihat belajar Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Orang tidak perlu bersahadat. Hingga saat itu kalau kita lihat secara umum, secara nalar, di sana seperti Islam itu menjadi Islam keturunan. Karena anak yang lahir di masa Khulafaur Rasyidin itu sudah langsung Islam. Berbeda dengan ketika zaman Rasul. Orang yang Islam itu harus menjabat tangan Rasul. Apalagi ketika kalau kita belajar Islam di zaman dinasti atau kerajaan-kerajaan Islam. Yang sekarang dipakai, hadis-hadis yang dipakai sekarang itu, hadis-hadis yang di masa Khulafaur Rasyidin dan di masa zaman kerajaan. Sehingga orang-orang mempelajari Islam sekarang itu, maaf saja mungkin agak kabur. Sehingga hari ini banyak orang berpaham itu tidak harus syahadah. Padahal kalau kita ikra, kita baca, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa zaman itu selalu berulang. Dari zaman keemasan, zaman normal, kemudian menjadi zaman jahiliyah. Nah, sekarang itu kan sudah disebut sebagai zaman jahiliyah modern. Maka sangat wajar kalau kita belajar Islam kemudian kita membaca zaman ini, harus punya kebijakan di dalam mempelajari Islam. Bisa jadi kita itu sebagaimana masa Rasulullah harus bersyahadah juga. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Akan tetapi, mari kita berpikir bersama, mari kita telah bersama, mari kita ikra bersama. Kita ambil kesimpulan sebaik-baiknya, secara bijak juga. Karena saya juga tidak ingin harus begini, harus begitu. Nah, kalian semua yang di luar saya itu kan lebih pandai daripada saya. Jadi lebih bisa menentukan, lebih bisa mengambil kebijakan bagaimana cara belajar Islam dan bagaimana kita berislam sekarang ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, silahkan saja bertanya di komen YouTube. Saya tunggu pertanyaan Anda dari sekitar materi yang saya sajikan ataupun materi yang belum saya sajikan. Silahkan bertanya di kolom komen dan saya tunggu untuk pembahasan yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan memang sangat kurang. Bila ada yang benar ataupun yang lebih, itu pasti datang dari Allah. Saya hanya wawalam bisawab. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.